Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara. Komisi Yudisial mulai investigasi. Harvey Muiz, suami selebriti Sandra Dewi, dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Vonis ini diberikan terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang berkaitan dengan pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022. Tidak hanya itu, Harvey juga didenda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah subsidiar 2 tahun penjara. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang sebelumnya meminta hukuman 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun penjara, dan uang pengganti 210 miliar rupiah subsidiar 6 tahun penjara. Menanggapi putusan ini, JPU menyatakan akan mengajukan banding karena menganggap vonis hakim terlalu ringan. Kasus yang mengguncang publik. Harvey Muiz didakwa bersama manajer PT Quantum Skyline Exchange, QSE, Helena Lim, melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Ia diduga menerima aliran dana sebesar 420 miliar rupiah. Kasus ini tidak hanya mengguncang dunia bisnis tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas, terutama karena status Harvey sebagai figur publik yang dikenal melalui koneksinya dengan selebriti. Sejak awal proses persidangan, berbagai pihak mempertanyakan integritas dan transparansi dalam kasus ini. Hal ini mendorong Komisi Yudisial, KY, untuk turun tangan dan memantau jalannya persidangan guna memastikan independensi serta imparsialitas hakim. Langkah Komisi Yudisial. Juru bicara KY, Mukti Fajar Nurdewata, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendalami putusan tersebut untuk memastikan tidak ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, KEP. KY tidak akan masuk ranah substansi putusan, namun jika ditemukan pelanggaran etik, maka akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan kami, ujar Mukti Fajar. KY telah memantau proses persidangan sejak awal, terutama saat pengadilan menghadirkan ahli, saksi, dan saksi meringankan. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan. Kami juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ada indikasi pelanggaran kode etik hakim, tentunya dengan melampirkan bukti pendukung yang valid, tambahnya. Gejolak di tengah masyarakat. Vonis terhadap Harvey Muiz menuai reaksi beragam di masyarakat. Sebagian pihak merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakannya. Di sisi lain, muncul spekulasi mengenai kemungkinan adanya tekanan atau pengaruh tertentu dalam pengambilan keputusan hakim. Namun, gejolak ini semakin memanas setelah sebuah unggahan di media sosial viral, menyebutkan bahwa vonis Harvey enak karena hanya 6,5 tahun penjara meski merugikan negara 300 triliun rupiah. Komentar seperti, kalau penjara cuma 6,5 tahun asal bayar 300 triliun rupiah, saya pun mau korupsi. Menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Narasi ini memicu kemarahan publik yang merasa keadilan belum ditegakkan dengan benar. Ketimpangan hukum yang disorot. Ketidakpuasan masyarakat semakin mencuat saat membandingkan vonis Harvey dengan hukuman yang dijatuhkan pada pencuri kecil. Dalam banyak kasus, pencuri ayam atau coklat yang merugikan hanya ratusan ribu rupiah kerap dihukum lebih berat. Contoh ini mencerminkan adanya ketimpangan penegakan hukum yang nyata. Bagaimana mungkin korupsi yang merugikan negara 300 triliun rupiah hanya dihukum 6,5 tahun? Sementara pencuri ayam atau coklat yang terdesak oleh kemiskinan dihukum bertahun-tahun. Di mana rasa keadilan itu? Ujar seorang aktivis hak asasi manusia. Sementara itu, sejumlah aktivis hukum menyerukan reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan untuk menghilangkan kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mereka menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan besar, seperti korupsi, untuk menciptakan efek jera yang nyata. Jalan panjang menuju keadilan. Kasus Harvey Muiz adalah salah satu contoh nyata dari kompleksitas penanganan kasus korupsi besar di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, kasus ini juga menjadi refleksi penting bagi sistem hukum dan integritas lembaga peradilan. Proses banding yang diajukan oleh JPU akan menjadi penentu apakah hukuman terhadap Harvey akan diperberat atau tetap seperti putusan awal. Di sisi lain, langkah KY dalam mendalami dugaan pelanggaran kode etik hakim juga menjadi sorotan utama.
Kami berharap keadilan dapat ditegakkan, tidak hanya untuk kepentingan negara tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tutup Mukti Fajar. Vonis Harvey Muiz membuka lembaran baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun banyak yang menilai hukuman ini belum cukup memberikan efek jera, upaya KY dan langkah hukum berikutnya diharapkan dapat menjadi titik balik menuju penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan. Ketimpangan hukuman antara korupsi besar dan pencurian kecil harus menjadi pelajaran penting bagi reformasi sistem hukum ke depan. Reaksi masyarakat yang viral adalah sinyal kuat bahwa publik menginginkan keadilan yang nyata dan menyeluruh. Kepada para hakim dan penegak hukum, mari kita renungkan kembali tanggung jawab besar yang Anda emban. Keadilan bukan hanya soal menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketika korupsi dengan kerugian negara yang begitu besar hanya dihukum ringan, apa yang akan dipikirkan masyarakat kecil yang selama ini diperlakukan keras oleh hukum? Bukankah ini menciptakan jurang ketidakpercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka? Jadikanlah hukum sebagai alat yang benar-benar melayani keadilan, bukan sekadar formalitas. Hukuman terhadap pelaku korupsi bukan hanya untuk mereka, tetapi juga sebagai pesan kepada semua orang bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang merampas hak rakyat. Bangkitkan kembali kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan keberanian dan integritas Anda dalam menegakkan hukum yang benar-benar adil dan tegas. Janji manis di atas panggung, tawa bersuara sengau, kepentingan di balik semua. Topeng licin wajah yang kusam, oh, oh. Berkacamata sang petualang, di balik nama membubung tinggi. Saat kenyataan menjadi buram, politik harus dari rakyat. Berteriak peduli pada nasib, namun hati keras bagai baja. Korupsi sembunyi di balik jubah, moralis palsu senyum perih. Saat topeng mulai terlepas dan segala janji dihitung, rakyat menangis di sudut gelap. Mereka ketawa di kursi empuk. Apa arti kata pembela jika semua gelap arah?